Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Patutnya kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan bertemu di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan kali ini bisa berkesan dan membawa makna serta membawa perubahan untuk lebih baik, khususnya diri pribadi dan untuk semuanya kaum muslimin muslimat. Sholawat dan salam tak lupa tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita bersama. Semoga kita semuanya istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Pada kesempatan Ramadan kali ini sedikit saya akan menyampaikan tentang siapakah yang sukses di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakho qabla ayyufarulah." Terhinalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kalau Ramadan telah berakhir sebelum ia diampuni dosa-dosanya. Jadi kita melaksanakan bulan Ramadannya sudah berakhir, tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Bulan Ramadan hampir usai. Ramadan di penghujung akhir Ramadan ini, atau mungkin telah usai saat kita tidak sadar bahwa Ramadan berlalu begitu saja. Ramadan, dari inti Ramadan sendiri untuk penerapan kepada para hambanya. Seseorang muslim di training seorang muslim supaya berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, mulai berpuasa, sholat berjamaah, sholat malam, membaca Al-Quran, pengajian, sedekah, membayar zakat, berzikir, keterpautan kita dengan masjid, kedekatan kita kepada Allah, bertakarub, dan amalan-amalan lainnya untuk diterapkan di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya seseorang tidak meninggalkan apa yang biasa dia kerjakan di bulan Ramadan dan berbagai amal solih tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan tentang kehinaan dan kerugian besar bagi seseorang yang telah melewati bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya belum dihapuskan oleh Allah SWT, karena dia menyia-nyiakan amal solih di bulan suci dengan bermalas-malasan, dengan berogah-ogahan, dengan bersantai-santai. Sedikit waktu yang tersisa pada bulan suci ini hendaknya kita pergunakan semaksimal mungkin untuk beramal soleh, berbuat kebaikan, atau fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan kendor, semangat, karena justru di akhir Ramadan inilah Rasulullah semakin mengencangkan ikat pinggangnya dengan menjauhi para istrinya. Beliau semakin bersemangat dalam menghabiskan hari-hari akhir Ramadan dengan sholat malam dan iktikaf.
Iktikaf adalah satu ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, berdiam diri di masjid dengan melakukan segala amal-amal sholih seperti berzikir, selalu mengingat akan kebesaran Allah, mengingat ciptaan Allah, mengingat bahwa kita hamba Allah, membaca Al-Quran, sholat malam, dan sebagainya. Meninggalkan segala hiruk-pikuk dunia demi Sang Rabb, penguasa dunia. Di saat orang lain begitu antusias menyiapkan hari raya, memperindah rumahnya dengan berbagai macam perabotan, membeli berbagai macam makanan yang mahal, dan pemubadiran harta lainnya, memubadilkan. Seorang muslim yang tidak ingin melewatkan barang sedikit dari keberkahan Ramadan memilih untuk beriktikaf. Di samping pahala besar menanti dari amalan iktikaf itu sendiri, di samping Allah mempersiapkan pahala berlimpah bagi siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, satu malam yang amalan di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Kemurahan Allah benar-benar sangat nyata di sini. Akan tetapi hanya merekalah yang dapat mendapatkannya, orang-orang yang tetap merasa bahwa Ramadan belum usai. Mereka tetap berjuang mengalahkan hawa nafsu untuk untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci ini. Akhirnya ia keluar Ramadan dengan membawa pahala yang berlimpah dan dosa-dosa yang terhapus sirna darinya. Orang-orang ini akan terasa asing saat orang lain terlelap tidur, dia bangun berwudu dan sholat malam, berzikir, berdoa, terseduh di hadapan Rabb-Nya. Saat orang lain menghamburkan harta membeli berbagai hiasan-hiasan rumah. Sobat, saudara kaum muslimin yang berbahagia, beraneka ragam makanan dan sebagainya, tetapi dia berkeliling mencari orang-orang yang miskin untuk disedekahi, untuk memberi zakat, dan tetap serius beribadah sebanyak-banyak. Ketika saf-saf masjid sudah mulai sedikit, dia selalu datang pertama, bahkan di saat sang muadzin pun belum datang. Saat Al-Quran di masjid mulai berdebu karena jarang dibaca, ia baca dengan penuh pendalaman dan perenungan. Menangis saat ayat-ayat spirit surga ia lantunkan. Seorang pemuda asing yang masuk dalam sabda Rasulullah SAW, Islam dimulai di dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana awal datangnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Dialah orang yang sukses di bulan suci Ramadan. Salah satu amalan di bulan Ramadan yang terakhir ini, akhir-akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir, Rasulullah SAW mencontohkan untuk selalu menghidup-hidupkan malam dengan ibadah dan membangunkan keluarganya serta mengikatkan sarungnya, tidak mempergauli istrinya. Senantiasa beriktikaf pada hari 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan sehingga wafat. Kemudian setelah beliau wafat,
istri-istrinya beriktikaf juga dan melanjutkan kebiasaan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat kaum muslimin dimanapun kalian berada, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di akhir bulan Ramadan ini untuk beriktikaf sampai wafatnya Rasulullah dan dilanjutkan oleh istri-istrinya. Jadi amalan di akhir bulan Ramadan ini yang salah satunya iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf menekuni pada sesuatu amalan, bersungguh-sungguh pada suatu amalan, dan dia berada di dalam masjid dan menekuni ibadah di dalamnya. Hukumnya beriktikaf, boleh beriktikaf sehari, boleh beriktikaf selama 10 hari, tapi yang paling utama adalah beriktikaf pada akhir bulan Ramadan, beriktikaf 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Beriktikaf di bulan Ramadan 10 hari ini, bahkan Rasulullah ketika meninggal dunia wafat sempat beriktikaf sampai 20 hari lamanya. Bagaimana cara kita melakukan iktikaf? Syarat-syaratnya adalah dilakukan di dalam masjid, bukan di tempat yang lain. Bukan di tempat sepi, tapi bukan di tempat masjid. Seperti halnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan janganlah kamu bersetubuh dengan istrimu sedang kami beriktikaf dalam masjid. Jadi syaratnya adalah yang kedua. Tadi yang pertama iktikaf syaratnya berada di masjid. Yang kedua syarat beriktikaf adalah tidak dilakukan di masjid jami, masjid secara umum yang terdapat ada sholat berjumat secara berjamaah. Supaya tidak harus keluar untuk sholat Jumat di tempat masjid yang lain, tempat ibadah lain, harus dilakukan di dalam masjid jami, masjid untuk tempat beribadah berjamaah. Menurut keterangan Aisyah radhiyallahu disunahkan dalam beriktikaf tidak keluar kecuali keadaan yang tidak dielakkan, tidak mengunjungi orang sakit, tidak bertemu istri dan tidak boleh bercampur bersamanya, dan tidak dilakukan iktikaf melainkan dalam masjid yang ada dilakukan sholat berjamaah, terutama sholat Jumat. Dan disunahkan juga kepada yang beriktikaf supaya berpuasa. Jadi tidak hanya berdiam diri di masjid tapi tidak berpuasa, itu tidak termasuk memenuhi syaratnya. Apa yang boleh bagi orang yang diberi iktikaf? Boleh keluar karena kepentingan yang tidak dapat dielakkan.